Halo guys, selamat datang di channel Babako Web Studio. Sebelum video mulai, gue mau ngasih info. Sekarang, semua tentang anime, manga, manhwa pakai U, manhwa 18, Grand Clear, atau otaku atau hal wibu bakal diupload di channel ini. Jadi buat kalian yang suka atau tertarik dengan konten-konten tadi, silahkan di like, share, dan subscribe. Dan buat kalian yang suka tentang game, oh my god, ya tentang game lah pokoknya, walkthrough atau streaming game, bisa ke channel Babako Studio yang ada di sini. Kalau kalian tertarik bisa di subscribe juga. Oke, mari kita mulai. Di video kali ini, gue bakal ngasih list anime original yang harus kalian tonton. Anime original artinya apa Bang Messi? artinya anime yang dibuat khusus sama studionya. Dari jalan cerita dan karakter murni dari studio, bukan dari komik atau dari novel. Oke, langsung ke yang pertama. Rayman's Club. Seorang pria bernama Shiratori Mikoto yang baru aja dipecat dari kantornya, bukan karena nyilap duit kantor, berantem sama bos, atau selingkuh sama pegawai lain, tapi karena kalah main badminton. Loh kok bisa? Jadi anime ini bercerita tentang para budak-budak korporat yang main badminton tapi kompetitif, kayak tanding antar kantor gitu, tapi resmi dan ada turnamennya. Karena abis dipecat, Mikoto pun nyari kantor lain yang ada tim badmintonnya, dan Sunday Beverage jadi kantor selanjutnya. Nah, kalau di kantor sebelumnya dia bermain tunggal, di sini dia dipaksa bermain ganda oleh pelatih tim, karena sebenarnya Mikoto punya kekuatan bisa membaca masa depan. Dalam artian bisa ngebaca gerakan lawan. Awalnya Mikoto menolak karena trauma masa lalunya. Karena itu dia ditantang duel sama calon partnernya bernama Miyazumi Tatsuru. Kalau menang Mikoto boleh main tunggal, dan kalau kalah harus mau main ganda. Akhirnya Mikoto pun kalah dan bermain ganda dengan Tatsuru. Dengan tambahan anggota, bisakah Sunday Beverage berjaya? Secara keseluruhan Rayman's Club punya animasi yang bagus, apalagi gerakannya yang gak kaku, jadi enak buat ditonton. Dramanya yang oke untuk anime yang isinya banyak bapak-bapak. Dari segi backsound yang gak kalah bagus, malah kelihatan bagus. Dan seiyu-seiyu yang terkenal yang gak asing buat kalian, bikin Rayman's Club wajib buat ditonton. Hanasaku Iroha bercerita tentang cewek bernama Ohana yang ditinggal ibunya kabur sama pacarnya dari kejaran debt collector. Bukannya sedih atau kecewa karena ditinggal, ia malah senang karena kehidupannya yang membosankan pun berubah. Dia akhirnya dititip ke neneknya yang punya bisnis tempat penginapan, dan mereka belum pernah ketemu sebelumnya. Sebelum dia pindah, teman dekatnya bernama Koichi nyatain perasaan ke Ohana. Tapi sebelum ngasih jawabannya, si cowok kabur duluan, jadi nggak jelas nih hubungan mereka. Nah, waktu pertama kali sampai, bukannya disambut haru sambil nangis-nangis gitu, Ohana langsung disuruh ngepel sama neneknya. Dia yang awalnya tidak punya niat buat bekerja, tapi mau nggak mau harus ikut kerja supaya bisa tinggal di sana. Bukannya di treatment kayak keluarga. Malah di hari kedua, Ohana udah ditampar sama neneknya karena kesalahan yang dia buat. Ohana juga berkenalan dengan dua karyawan cewek bernama Nako dan Minko. Jangan diganti hurufnya. Yang punya karakter unik. Nako yang pemalu dan Minko yang susah buat mengekspresikan sesuatu. Dengan bekerja di sini, bisakah Ohana punya kehidupan yang menyenangkan? Anime ini bakal ngeliatin gimana cara kerja dan sistem sebuah tempat penginapan. Gimana caranya nge-treatment pelanggan dengan baik. Dari segi animasi buat tahun 2011, Hanasaku Iroha udah termasuk oke sih. Dan segi dramanya juga bagus, terlebih bagian Ohana sama ibunya. Anime ini juga ngajarin kalau kalian lagi sendiri, terus ada masalah, gimana caranya nyelesain masalah itu sendiri tanpa bantuan orang lain. Jadi kayak jangan bergantung sama orang lain sebelum usaha. Terus cara Ohana nyelesain percintaannya dengan Koichi, yang mana dia masih labil dengan jawaban yang mau diberikan. Ya percintaan anak muda lah ya. Dengan drama, romance yang gak terlalu berlebihan, bikin anime ini wajib masuk list kalian. Shirobako. Buat kalian yang pernah lihat gerakan ini,
tapi lupa dari mana dan kepo gimana cara kerja industri anime, Shirobako jawabannya. Bercerita tentang 5 sekawan yang bernama Aoi, Emma, Shizuka, Midori, dan Misa yang membuat anime sebagai proyek festival sekolah dan bercita-cita membuat anime mereka sendiri di masa depan. Setelah lulus, mereka berlima menekuni dunia anime di mana Aoi jadi production assistant, Emma jadi animator di studio yang sama, Shizuka jadi seiyu, Midori yang masuk universitas buat belajar jadi story writer, dan Misa yang menekuni 3D. Kelimanya punya kesulitan masing-masing dengan pekerjaannya. Aoi yang tidak punya tujuan pasti kenapa masuk ke industri anime selain bikin anime sendiri, Emma yang merasa gambarnya tidak berkembang, Shizuka yang berkali-kali tidak lolos audisi, dan Misa yang selalu membuat 3D yang tidak disukainya. Dan mereka pun harus mencari jalan keluar dari masalah mereka masing-masing. Dengan 24 episode, Shirobako bakal ngasih lihat gimana sih anime itu dibuat dari awal, step by step, sampai akhirnya ditayangkan di TV. Dan staff-staff yang sangat banyak bekerja di setiap divisi, ditambah kesulitan ngebuat anime bakal dijelasin di sini. Buat kalian yang mikir, kok anime favorit gue lama banget sih lanjutannya? Atau gak bisa ya episodenya langsung sekaligus aja? Atau padahal anime kan cuma nyontek dari komiknya doang, kok lama banget sih tayangnya? Dengan nonton ini kalian bakal ngeliatin kalau bikin anime itu susah, gak segampang yang kalian pikir, terlebih buat orang-orang kayak beliau ini. Oh iya, anime ini juga ngasih tahu kita kalau nggak semua orang yang kerja di studio anime nggak harus bisa gambar. Ya minimal ngerti tentang industrinya sama jago bahasa Jepang lah. Nah, kalau kalian kepo cara ngebuat anime, Shirobako bisa jadi pilihan. Great Pretender. Walaupun kebanyakan orang udah pada tahu, tapi buat yang nggak tahu, anime ini wajib masuk list tontonan kalian. Edamura Makoto, pria yang hobinya gacha, bekerja sehari-hari sebagai pencuri dan penipu, berubah hidupnya setelah mencoba menipu turis bernama Thierry Laurent sampai membawanya ke pencurian dan penipuan tingkat internasional. Laurent yang dikira turis biasa, ternyata ia adalah seorang confidence man yang udah nipu banyak orang-orang kaya. Jadi, Great Pretender bakal nyeritain gimana perjalanan Laurent dan Makoto buat nipu orang-orang kaya. Nah, target mereka bukan sembarang orang kaya, melainkan orang-orang kaya yang bobrok atau dapat uang dari hasil kejahatan. Dibantu dengan Cynthia dan Abigail, mereka pun memulai rencana penipuan mereka, dimulai dari Amerika, Singapura, London, dan yang terakhir Jepang. Di sini kalian bakal diliatin plot twist dari rencana Laurent yang menurut gue sangat-sangat di luar nalar, dan juga flashback cerita dari masing-masing karakter yang bikin Great Pretender bukan cuma anime tentang nipu-nipu doang. Ditambah dengan musik-musik dari Yutaka Yamada yang bikin anime ini jadi lebih terasa lagi feel-nya. Jadi, buat kalian yang suka dengan genre action atau misteri, Great Pretender wajib masuk list kalian. 91 Days, seorang bocah kecil yang menjadi saksi pembunuhan keluarganya oleh mafia. 91 Days menceritakan pembalasan dendam oleh Angelo Lagusa ke geng Vanity, sebuah geng mafia yang membunuh keluarganya. Karena itu dia kabur dari rumah dan kampung halamannya. Setelah 7 tahun, dia kembali ke kampung halamannya karena mendapat surat. We just got a letter, we just got a letter, we just got a letter, wonder who it's from. Yang berisi info orang yang telah membunuh keluarganya. Dengan niat balas dendam, dia pun mengganti namanya menjadi Avilio Bruno dan masuk ke geng Vanity bersama teman masa kecilnya bernama Corteo dengan cara menjual minuman. Setelah masuk ke mafia, ia mendekati para anggota secara pelan-pelan untuk mencari info lebih dalam siapa saja yang membunuh orang tuanya. 91 Days bukan cerita tentang mafia biasa. Anime ini bakal ngeliatin konflik-konflik internal, bahkan perang saudara yang terjadi di dalam geng, dan rencana cek Angelo untuk membalaskan dendamnya. Oh iya, 91 Days juga punya cerita open ending. Jadi, setelah nonton kalian bisa mikir nih, kira-kira apa yang terjadi dengan Angelo. Di sini kita juga dilihatin kalau karakter Angelo yang negatif sebenarnya cuma ya, daripada penasaran, mending langsung nonton aja. Nah, itu dia tadi 5 rekomendasi anime original dari Pabako Web Studio. Kalau kalian nanya, kamu nanya bakal ada lanjutannya atau season 2-nya nggak sih? Jawabannya nggak ada, karena ini bikinan anime studio dan rata-rata anime original nggak ada lanjutannya. Next, kita bakal bahas rekomendasi manga. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, share, dan subscribe. See you on the next video.